Nah, lagi kalau nggak di ngobras, ngobrol asik on the spot. Nah, luar biasa nih ya. Pada tema pagi hari ini kita ah salah, 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 salah. Aduh, salah. Maaf ya. Maaf, maaf, maaf. Oh, iya ya, maaf, 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 maaf. Maaf, kali ini bukan saya hostnya. Mbak Bella kali ini jadi narasumber dulu ya. Oh iya, maaf ya. Salah ya, iya nggak apa-apa, boleh. Salah. Salah ya. Sumber dulu ya. Saya oh iya, apa ya. Oke, mungkin saya sapa lagi untuk sobat tani yang ada di rumah dan juga sedang mengikuti Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, hari ini spesial langsung dari Pandeglang. Dan di sini juga sudah hadir bersama saya ke-6 narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tadi udah disapa sama Mbak Bella. Kalau Mbak Bella pasti udah pada kenal nih ya, kalau sobat tani ya. Nah, mungkin saya akan menyapa kembali pagi hari ini. Kira-kira ada siapa saja? Yang pertama, selamat pagi kepada Prof. Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi MAGR selaku Kepala Badan PPS DMP. Selamat pagi. Selamat pagi. Kang Dedi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini juga sudah hadir bersama kita. Di sini ada Dr. Andes Haji Taufik Hidayat MSI selaku Sekda Kabupaten Pandeglang. Selamat pagi. Ini berarti Pak Taufik ya? Pak Taufik ya saya panggilnya ya. Selamat pagi Pak Taufik. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Cerah sekali Pak Sekda hari ini. Oh, kita semua ada di sini jadi kebawa aura cerahnya ya. Betul. Dan pagi hari ini juga sudah ada Mas Ilham Sukmono selaku sutradara dari web series Renjana. Selamat pagi Mas Ilham. Oke, dan juga di sebelah saya ini sudah ada Mbak Fiza Bella ataupun juga pemeran utama dari Bella dalam web series Renjana. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Maaf ya salah ya. Selamat pagi. Nggak apa dong ya. Jadi Mbak Bella ini selain jadi host juga jadi pemeran utama dalam web series Renjana ya. Dan juga sudah hadir bersama kita ada kakak yang cantik juga pagi hari ini. Ada Kamona Salsa selaku pemeran Ocha dalam web series Renjana. Halo, selamat pagi. Halo. Kalau di Renjana dipanggilnya Teh Ocha berarti ya. Kira Teh Ocha penyanyi gitu ya. Sekarang penyanyi jadi penyuluh gitu. Ya. Oke, selain ada Kak Mona atau Teh Ocha mungkin nanti kita biar lebih akrab lagi ya. Di sini juga setelah hadir ada Teh Yoyo RSST selaku penyuluh pertanian dari Kabupaten Pandeglang. Selamat pagi Teteh. Pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, super pokoknya. Oh, super ya. Oke. Nah, pokoknya Sobat Tani, hari ini kita akan launching Renjana season 3 ya. Karena sebelumnya ini Renjana sudah ada di sesi 1, season 1 dan juga season 2 ya. Berarti sudah setiap seasonnya ini ada 4 episode ya? Betul ya. Setiap seasonnya ini sendiri ada 4 episode dan kita sudah masuk ke season ketiga. Di mana untuk season pertama ini sendiri, ini viewersnya juga sudah mencapai 33.250 viewers di YouTube. Jadi sudah sangat sukses ya. Ini kemarin di launching pada bulan April. April yang season 2 ya. Betul ya. Nah, dilanjut lagi kita akan launching kali ini yang season 3 ya. Nah, kebetulan kemarin juga syutingnya di Pandeglang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Prof. Dedi, ada juga Pak Taufik, ada Teh Yoyo, ada Mas Ilham, dan juga pemeran dari Renjana pada hari ini ya. Langsung saja mungkin kita ngobrol-ngobrol gimana? Siap. Ngobrol-ngobrol saya juga penasaran nih tentang Renjana ya. Mungkin dari Kang Dedi terlebih dahulu nih. Siap. Nih Kang Dedi, untuk season 3 ini sendiri, dia mengangkat temanya itu pangan lokal. Betul. Kenapa terinspirasi atau kenapa mengangkat temanya ini pangan lokal nih? Ya, sengaja memang saya angkat pangan lokal ya. Pertimbangannya adalah hari ini kita ada dalam kondisi krisis pangan global. Jadi ada lebih dari 61 negara saat ini mengalami krisis pangan, mengalami kelaparan, bahkan ada di antaranya yang stunting alias kurang gizi. Luar biasa loh krisis pangan hari ini ya.
Dan ini mengancam seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Krisis pangan itu terjadi karena kemarin kita dibantai COVID-19 ya. Kemarin juga sampai hari ini kita dibantai juga oleh climate change, perubahan iklim. Bahkan ada geopolitical tension ya, ada tensi yang meningkat secara geopolitik karena ada perang Rusia dan Ukraina. Nah, itu semua memicu ya produktivitas pangan turun secara signifikan. Ya, kalau permintaan atau demand-nya tetap, itu hukum ekonomi pasti berlaku. Harga akan melejit. Nah, itu yang kita lihat, kita rasakan. Selama berapa hari kemarin, Pak? Kurang lebih, Mas. Kita syuting tuh selama 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari. 3 hari. Nah, tapi alasannya kenapa sih latar belakang memilih Kabupaten Pandeglang sebagai lokasi syuting? Jadi ketika mungkin 1 atau 2 bulan yang lalu kita ketemu sama Profesor Dedi, kita diskusi apa nih mau kita angkat. Jadi benar kata Pak Dedi bahwa concern-nya sekarang adalah pangan lokal untuk ketahanan pangan nasional sesuai dengan pesan Pak Presiden. Betul. Terus kita olah apa nih, gitu kan? Kita cari kira-kira apa. Bapak sih pokoknya terserah temanya, yang penting pangan lokal, lokasi yang mau di mana saya ngikut. Beliau berpesan begitu. Terus kita cari-cari, akhirnya kita tertarik nih dengan Talas Beneng nih, karena di sini ada Teh Yoyo yang ternyata udah mengembangkan talasnya sendiri menjadi produk-produk olahan yang mungkin kita lihat di web series juga kita tampilin gitu, lebih menarik. Bapak juga sangat mendukung, wah bagus nih kalau Talas Beneng. Kebetulan kita ada. Dan dari Dinas Pertanian tentu. Betul. Pemerintah kabupaten tentu. Ini supportnya luar biasa terhadap pembangunan Talas Beneng ini. Termasuk kegiatan-kegiatan penyuluhan kita di sini. Ya, ini sebetulnya web series ini adalah bagian dari kegiatan penyuluhan. Kita penyuluhan mengenai Talas Beneng dengan cara web series. Dengan cara seperti ini. Dikemas jadi web series. Dikemas gitu, dalam web series. Jadi kan lebih keren, Kak. Dan lebih menarik. Lebih Iya, menarik. kalau konvensional coba kalau Pak Dedi, misalnya Teh Yoyo kan sudah Jadi lebih luas lagi mungkin pandangannya seputar pertanian. Ya. Oke. Nah, kalau dari Kamona, sebelumnya gimana? Udah pernah tertarik belum? Ya, yang pemerannya sebagai Teh Ocha ya. Sebelumnya udah pernah tertarik belum sama dunia pertanian? Kalau misalkan boleh jujur kan, kalau dari kita nih yang milenial, awalnya mikirnya kan yang kayak tadi Bella bilang kan, takutnya kotor-kotoran segala macam. Sempat tuh terbesit kayak cuma pas sudah terjun langsung di web series ini, itu benar-benar kayak oh beda ya dari bayangan kita gitu. Ternyata ada loh sisi-sisi lain yang jauh lebih baik yang belum ditunjukin ke masyarakat nih tentang pertanian ini. Bapak Kaban salah syuting bahwa beliau datang ke sini ke Pandeglang itu untuk menghargai pengembangan pangan lokal, untuk menghargai pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dan khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pandeglang, dan untuk menghargai dan mendukung kami para penyuluh yang bekerja di lapangan, salah satunya dalam pengembangan pangan lokal. Terima kasih Bapak atas dukungannya semuanya. semangat ya. Bapak, boleh dong dikasih tahu produknya nih dari Beneng ini sendiri, dijadiin apa aja nih olahannya nih, Teh? Olahan Talas Beneng sebenarnya banyak ya. Kalau dihitung itu mungkin udah lebih dari 10 varian. Dari Talas Beneng ada beras Boleh talas. lihat dulu. Ini berasnya talas, ini merupakan beras analog. Dan ini insya Allah informasi gizi sudah ada, jadi gulanya sangat rendah, bahkan 0. Jadi memang ini cocok untuk yang terapi, yang mau langsing-langsing di seperti langsing kita ini gitu ya. Kalau yang sedih-sedih maaf yang sedih. Enggak ada di sini, enggak ada yang akhirnya. Banyak kalau nial. Yang penting sehat dan menyehatkan. Dan menyehatkan. Lanjut ada browniesnya. Ini olahan basahnya. Sebenarnya ada lapis talasnya juga ada. Terus ada yang keringnya, ada mie, ada makaroni, ada kue kampung mungkin Mbak tahu rangginang kayak gitu ya. Biasanya rangginang itu kan dibuat dari ketan ya, dari beras ketan. Kita alihkan dari talas juga. Kerupuk-kerupuk, keripik-keripik, semuanya bisa kita olah menjadi berbagai olahan dari Talas Beneng. Dan Jadi, semuanya enak ya, Insya enak Allah. dan gurih. Itu yang paling Insya Allah. penting. Ya,
Ya, yang bilang itu Bapak sama Mbak Bella ya. Cobain soalnya opaknya. Enak ini mungkin bungkus boleh ya? Di display bawa aja. Nanti dibawa ya. Siap, siap boleh. Oh ini nih, ini juga mungkin kita boleh cobain kali ya. Boleh. Brownies ya. Browniesnya kebetulan nih Ah. gluten free, jadi dia bebas gluten. Coba di serve. 100% talas beneng. 100% ya. 100%. Keren. Saya pasti Betul gluten free ini beneran ini ya, karena tidak dicampur yang gandum kan. ya Keren, tidak ada keren. sama sekali. Tidak Oke, ada. boleh mungkin kita cobain kali ya. Coba deh, karena aku belum coba nih dari kemarin. Mungkin kalau Mbak Bella sama kamu 3 hari di sini makannya. Kita Oke. cobain ya Sobat Tani ya. Minumnya ini belum ada nih. Enak loh. Iya. Enak banget. Enak banget. Iya, Pak Sekda. Ini enak. Jadi tuh katalas beneng ini tuh semuanya bisa diolah dari kulitnya, daunnya, pokoknya semuanya tuh bisa diolah. Semuanya bisa diolah ya berarti Bisa. ya. Dan jangan lupa bisa diolah dan bisa dimakan. Betul. Oh iya. Ini Kalau diolah dan nggak bisa dimakan susah juga. Dan tentunya harus enak. Enak. Karena bisa dinikmati dengan enak ya. Tidak hanya dimakan dinikmati. Kalau seperti ini kan ABG ya, anak kecil kita mau mengkonsumsi. Yang milenial. Dan menarik kan, penampilannya menarik. enak. Jadi ini sebenarnya masih salah satu produknya aja Iya, betul. yang diolah, tapi masih banyak lagi ya. Tapi Teteh, aku penasaran. Mungkin kalau misalkan Sobat Tani di rumah pengen mengkonsumsi ini dan pengen beli itu di mana Teh? Ada di kami. Kami Online, kan? punya Instagramnya, punya Facebooknya ada. Nah, Instagramnya, Facebooknya boleh mungkin dikasih tahu Nanti Sobat Tani di rumah. ada UMKM Bumi Pangan Lokal seperti yang tertera di produksinya di kemasannya ada. Ya. Kita kan sekarang penyuluhan tidak hanya konvensional, tapi harus beralih berbasis digital. Digital. Jadi selain apa namanya pemasaran mulut ke mulut itu ya harus melalui digital, medsos terutama ya. YouTube juga kita juga ada. Justru yang paling banyak sekarang itu melalui digital. Ya. Kalau digital kan tidak terbatas ruang dan waktu. Ya itu tidak harus datang ke sini. Kalau datang ke sini kan jauh, ongkos, waktu dan sebagainya. Tapi dengan order lewat digital langsung gitu loh. Tinggal transfer langsung dikirim. Lebih praktis dan lebih cepat. Jadi dimanapun nih ya, kalau mau pesen dari manapun juga tetap bisa kalau misalkan via digital. Saya pemasarannya via online. Via online ya memang. Nah, jadi Sobat Tani di rumah mungkin kalau misalkan penasaran, pengen cobain tadi brownies yang sudah kita buat pagi hari ini, gimana ya buat sarapan? Mantap ya. Nah, boleh nanti dicek lagi sosial medianya ya. Oke, mungkin kita balik lagi ngobrol-ngobrol seputaran Renjana season 3. Nah, aku mau tanya lagi mungkin untuk Kang Dedi pagi hari ini. Nah, di season 3 ini kira-kira apa sih yang sebenarnya atau pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui web series Renjana season 3 ini? Ya, pesannya adalah kita kembali ke pangan lokal. Nah, talas bening ini sebetulnya salah satu contoh. Ya, bagaimana pangan lokal yang memiliki gizi luar biasa, pangan lokal yang memiliki olahan yang sedap, ya, dan pangan lokal yang memiliki potensi pemasaran yang luar biasa. Dikemas, digarap, ya, dikerjakan dengan baik, itu tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan pangan sendiri, ya, tetapi juga yang paling penting cuan, gitu loh. Itu yang paling penting ya. Mungkin tadi ini sama Mbak Bella sama Teh Ocha belum disebutkan. Tadi Mbak Bella, Teh Ocha kan menemukan ternyata pertanian itu lain dengan yang ada di persepsi mereka, ya kan? Ternyata menarik gitu kan. Dan ternyata banyak sekali pangan-pangan yang bergizi, memiliki gizi tinggi dan nilai kesehatan yang tinggi. Tapi jangan lupa memiliki Sobat Tani ya. Makanya tadi saya bilang, pangan lokal, duit tebal, dompet tebal. Kenapa? Cuannya tinggi. Bayangkan Teh Yoyo ya.
dia ongkang-ongkang aja di rumahnya. Mm-mm. Tetapi kan online-nya jalan, Mm. digitalnya jalan. Begitu. Sehingga order jalan terus. Mm. Bayangkan Pak Dedi ini sudah 34 tahun ya Mm. masa kerja. Mungkin sama dengan Pak Sekda ya. Artinya sudah puluhan tahun kerja, Mm. pendapatannya hanya sebulan sekali. Mm. Teh Yoyo setiap Setiap hari ada income gitu ya. setiap bangun tidur And transfer berhasil ya. kan keren kan? Hmm. Luar biasa itu. Makanya pangan lokal itu jangan hanya dianggap sebagai hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tidak ya, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan atau duit yang banyak. Itu sebetulnya kata kuncinya. Hei, bangun yuk, pangan lokal kita banyak nih. Ayo garap. Ayo kita kemas dengan baik. Ayo kita jual, bahkan kita jual secara internasional ya, ekspor. Betul. Ya, luar biasa ya. Jadi itu tadi pesan yang akan disampaikan melalui series Renjana season 3 ini. Pasti sobat tadi penasaran kan, makanya nanti harus nonton. Ya. Oke, terima kasih Kang Dedi. Kita lanjut lagi mungkin ke Pak Taufik. Web series Renjana ini kan juga tadi temanya adalah pangan lokal. Mungkin bisa dijelasin nih gambaran umum dari potensi wilayah pertanian yang ada di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih. Di Pandeglang ini kebetulan orang yang punya inisiatif yang begitu hebat, Bu Yoyo. Nah, sehingga memang pertanian di Pandeglang banyak dilirik sekarang. Nah, dan di Pandeglang ini sangat memungkinkan kita juga punya 3 gunung, ada Gunung Karang, Gunung Asupan, dan Gunung Pulau Sari. Oke. Ya, sehingga kalau memang di ada air panas, di kita juga punya. Di Garut juga punya. Tebal. Jadi tetap pangan lokal, dompet tebal, go internasional. Amin. Oke, terima kasih Pak Taufik. Kita lanjut lagi mungkin ke Mas Ilham. Nah, ini seputaran web seriesnya lagi nih. Apa sih yang bikin beda dari season 3 ini dibandingkan season-season sebelumnya? Dari cerita tentunya sangat sekali beda. Dan yang paling istimewa di season ini adalah penampilan spesial dari Pak Dedi. Ini yang paling luar biasa. Karena ini kita tampil, saya bukan artis, nggak bisa memerankan itu. Kecuali memerankan diri sendiri, ya boleh gitu. Kalau memerankan seperti artis lain ya nggak bisa lah, saya kan bukan artis. Iya. Di episode berapa tunggu aja. Jadi ikutin terus penampilan spesial Pak Dedi dan Teh Yoyo juga ada. Bocorannya jangan dikasih. Jangan. Betul sekali. Nanti lihat aja, ikutin terus. Spesial ya. Nah, tapi kalau misalkan Mbak Bella sehari-hari ini mengkonsumsi pangan lokal juga nggak? Sudah mulai mengkonsumsi iya. pangan lokal. Jadi kalau misalnya ngemil apa itu juga carinya yang singkong. Itu mau keripik juga carinya keripik yang ubi kayak gitu. Memang udah mengarah ke situ sih, karena memang yang seperti Kang Dedi bilang bahwa manfaatnya juga banyak banget. Betul. Dan kita juga ketika tapi ketika kita coba kurangin itu dengan mengkonsumsi pangan lokal, kan dia kan memang rendah gula ya, tetap ada tenaga sebagai karbohidratnya tapi gulanya rendah gitu, jadi tetap bisa bertenaga. Tapi mineralnya tinggi. Nah ya, jadi pangan lokal itu tadi kan Pak Sekda sudah bilang, itu kan asal muasalnya kan ada dari Gunung Asupan, ada Gunung Karang, ada Gunung Pulau Sari. Itu gunung-gunung di Banten itu kan vulkanos ya, jadi gunung berapi. Itu mengandung mineral-mineral yang sangat menyehatkan dan tinggi ya. Nah, karena mineral-mineral dari gunung itu tinggi, diserap oleh talas beneng itu. Sehingga di dalam talas beneng itu mineral-mineralnya tinggi. Dan itu yang membuat ya badan Mbak Bella ini sehat begitu kan, dan tidak bonusnya gemuk. langsing ya. Kenapa? Indeks glikemiknya itu rendah. Tadi kan dibilang sama Teo ya, jadi karbo itu sampai 0. Kenapa? Indeks glikemiknya itu memang rendah begitu. Jadi aman lah untuk diet ya, untuk apalagi wanita muda begini kan sangat penting itu kan.
Jadi pangan lokal itu memang bukan hanya untuk orang lokal, tapi juga untuk artis juga. Oke, jadi semua orang bisa mengkonsumsi Semua dan harus bisa. dikonsumsi ya. Betul. Harus mengkonsumsi pangan Pangan lokal. lokal. Jadi mungkin kalau misalkan yang sekarang cemilan-cemilannya masih kurang sehat, bisa mulai beralih secara pelan-pelan Pelan-pelan, mengkonsumsi dari hasil pangan lokal ini sendiri. Ngemilin gitu. jagung juga enak. Nggak harus yang Betul. Dan itu bikin cepet kenyang juga ya, bikin cepet kenyang. Dan tahan lama, karena kan indeks glikemiknya kan rendah. Jadi dia rilisnya itu pelan-pelan. Nah, makanya dia tahan lama, tahan lapar gitu loh. Kalau misalnya makan nasi, mungkin jam 12 sudah lapar. Tapi kalau pangan lokal, jam 4 kita baru lapar. Gitu. Indeks glikemiknya rendah. Jadi rilisnya itu pelan-pelan. Itu yang membuat sehat itu seperti itu. Oke, jadi cocok untuk dikonsumsi yang mau diet, Diet yang juga. pengen lebih sehat lagi, yang pengen mengurangi kadar-kadar gula di dalam tubuh. Nah, ini udah harus mulai beralih sama pangan lokal berarti. Ya. Kalau kamu sendiri gimana? Udah mulai mengkonsumsi pangan lokal sekarang? Karena waktu itu aku syuting di sini 3 hari dan disuguhin sama Teh Yoyo, aku langsung pulang-pulang hubungin Teh Yoyo, aku langsung pesen. Karena iya, pas aku di sini tuh kayak, oh ternyata pangan lokal tuh enak juga ya, dan maksudnya sehat juga ya Pak. Sehat. Ternyata kan kalau teman-teman di sana banyak yang belum paham nih kalau ternyata cemilan yang biasa kita konsumsi ini ada loh cara lain yang menyehatkan juga gitu. Nah, aku tuh mau mulai influence lah ke teman-temanku, karena kan terutama Alhamdulillah. berat badan ya, Ya. gitu. Jadi aku mau mulai menginfluence teman-temanku kayak ini loh, ada loh pangan lokal yang enak dan sehat. Sehat. Nah, berarti berhasil saya. Kan tadi udah saya bilang, kalau Pak Dedi yang ngomong, Teh Yoyo yang ngomong itu udah biasa, orang udah bosen. Pak Dedi lagi. Tapi kalau Teh Ocha yang ngomong, Mbak Bella yang ngomong, dia menginfluence teman-temannya kan, langsung terima. Oh bener ya, ternyata bener enak ya. Udah enak sehat lagi. Jadi kan itu akan memberikan influence yang signifikan untuk pendistribusian, ya, untuk juga meningkatkan konsumsi pangan lokal kita. Betul. Alhamdulillah, terima kasih Teh Ocha nih. Merasakan sendiri Pak. Berarti Sobat Tani, khususnya yang milenial sekarang mungkin lebih melek lagi akan cemilan-cemilan dari pangan lokal Yang menyehatkan. Betul. Tapi kalau misalkan Teh Ocha sendiri sekarang sudah mulai tertarik untuk ke dunia pertanian belum? Semenjak syuting ini aku jadi penasaran sih, maksudnya dengan karakternya Teh Yoyo ya, terutama kayak dari talas benang aja ini bisa diolah jadi banyak banget gitu kan. Ternyata tuh pertanian itu seluas itu. Jadi aku makin penasaran, apalagi nih yang belum ada, yang di luar sana orang-orang belum tahu. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalkan ingat cuannya tebel. Jadi apa nih? Dari satu ini semuanya bisa dijadiin segala macam, dari mulai kulitnya gitu-gitu kan. Banyak yang bisa diolah lah gitu ya. Nah, gimana nih Teh Yoyo? Ini tapi kalau dapat inspirasinya dari mana sih bikin-bikin seperti ini gitu? Awal mulanya Inspirasi itu memang kami penyuluh ya. Penyuluh itu kan gini, sasaran penyuluhan itu kan para kelompok tani. Ada yang kelompok tani dewasa, taruna atau pemuda, dan juga ada yang namanya kelompok wanita tani. KWT. KWT. Nah, yang khususnya KWT itu memang mereka itu mengelola pekarangan dan juga pengolahan hasil pertanian. Sayangnya di pertanian memang ini bukan hal yang aneh, bahwa ada beberapa kasus, bahkan banyak kasus terjadi pada saat panen itu harga turun. Ya. Itu masalah kita. Misalnya, yang kita tahu petani luar biasa usahanya, tapi pada saat panen harga cuma ada yang nyampe Rp500. Di bawah 1.000 ya. Kalau normal berapa? 3.000. 3.000 sampai 5.000 ya. Sampai seperti itu. Jadi ada banyak keluhan. Ini gimana sih gitu kan? Belum lagi misalnya ada program dari pemerintah yang meminta untuk menanam ini. Pada akhirnya pas panen mereka nggak mendapatkan harga terbaik yang mereka harapkan. Jadi kita ada inisiatif, berarti ini kita mengolah berbagai macam ini. Dan kebetulan saya sebenarnya tidak pintar masak,
Tapi zaman sekarang, era sekarang kan YouTube. Iya. Gerak. Saya benar sendiri sehingga menjadi seperti sekarang. Luar biasa. Itu dari satu jenis itu berapa jenis olahan itu? Misalnya talas beneng sekarang ada berapa jenis olahan? Pak ya, saya Yang Pak ini jadi pertama mungkin dibikin dulu. Bukan tiga. dulu. Belum. Itu saya bikin browniesnya, Brownies ya. terus lapisnya, lapis talas, lalu Beras analog. Beras. belum beras baru Belakangan ya. Ya. ada olahan yang kalau lebaran itu Pak, Keripik. nastar, Nastar. Iya. puasa kita tuh setiap hari produksi itu Untuk keperluan lebaran maksud. lebaran. Ya. Keripiknya, sistiknya, akhir 1 tahun kemarin tahun 2021 mulai kita memproduksi beras. Beras analog dan Ini juga kan? mie termasuk yang pertama berbarengan dengan brownies. Sudah 8. Adalah Sudah 8 tadi. Luar biasa. Ini sih. Sebelah. banyak. Ada semacam kalau istilahnya kentang Mustafa. Oh iya, Oh iya, lupa itu saya tentang Mustafa. Sitos. Itu Kayak Mustafa khas Beneng ya biasanya kan dari kentang ya. Kebetulan kalau di Pandeglang masih jarang ya Pak Sekda yang nanam kentang karena memang dataran tingginya hanya beberapa daerah ya. Banyak. Jadi ya orang tuh banyak yang suka banget yang namanya kentang Mustafa, baik di cemil maupun yang hajatan gitu ya. Orang menyukai sesuatu, saya harus masuk situ. Ya. Saya harus tahu bisa nggak peluang talas beneng dijadiin itu. Ternyata alhamdulillah bisa. Nanti bisa diicip juga ini. Insya Allah tidak kalah enaknya dengan kentang. Oke. Jadi talas Mustafa nih ya. Ya, talas Mustafa. Jadi Teo itu memang jeli, dia lihat besar. Nah, jadi itulah sebetulnya peran penyuluh ya. Bagaimana? Iya, penyuluh yang asli itu dia bisa membaca pasar. Oh, ternyata pasar ini maunya begini. Pasar ini perlu begini. Masuk gitu loh. Betul. Nah, sehingga produknya tadi misalkan kalau dijual langsung tadi bahkan hanya sampai 500 rupiah per kilogram coba. Nggak ada duitnya. Begitu Tapi diolah. kalau sudah diolah dulu, ya kan? Jadi brownies. Jadi 35.000. Jadi 35.000. Misalkan juga jadi tadi beras analog berapa Teo? 35.000 juga. 35.000. Bayangkan beras analog dari Talas Beneng 35.000. Dari Porang itu 200.000. Kita udah mulai. Porang juga. Sudah Kemarin kebetulan Bapak nitip Porang. Nanti kita lihat kita sudah mulai uji coba. Saya eksperimen udah 4 kali ulangan percobaan. Belum sempurna sih Bapak, tapi insya Allah nanti bisa Bapak lihat hasilnya seperti apa. Talas. Saya juga memproduksi beras jagung juga. Sekarang saya mulai Beras porang. tertarik dengan beras porang. Berarti Biar nggak impor aja itu beras porangnya. ada 14 berarti ya. ada di sini ternyata. Ya walaupun masih eksperimen-eksperimen, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan dukungan semuanya, terutama dari Kementerian Pertanian, saya yakin kita semua bisa. Kita yakin kita bisa. Oke. Yang penting berani mencoba, berani memulai. Berani memulai. Keren. If you never try. Of course. Nah, ini juga mungkin bisa menginspirasi sobat tadi di rumah ya, kalau misalkan penasaran atau masih bingung-bingung dari Teh Yoyo adalah bisa cari-cari di internet. Ya, Bisa benar. cari-cari referensi di sosial Banyak media. sekali Sekarang referensi. Banyak ya. Banyak sekali. Tuh, jadi bisa dikembangkan lagi pangan lokal yang ada di daerahnya masing-masing ya. Oke, nah kita balik lagi.
masalah rencana kemarin. Gimana nih behind the scene ada keseruan apa? Mungkin bikin sedih gitu ya, pasti ada aja nih bumbu-bumbunya gitu. Nah ini silakan mungkin dari Kang Deddy terlebih dahulu, apalagi Kang Deddy juga kemarin sudah menjadi salah satu pemain, jadi salah satu artis dari web series Rencana ini sendiri. Saya terus terang ya, saya kagum ini sama penulis skenario dengan sutradaranya. Ini dua-duanya keren ya. Dari hasil diskusi dengan saya, ternyata dia bisa menghasilkan ya teks skenario yang luar biasa. Wah, itu bercampur baur itu ya. Yang namanya menyedihkan, romantis, kesel. Jadi berbagai emosi itu teraduk-aduk di situ. Luar biasa itu. Sampai berderayan air mata gitu kan di depan yang maha kuasa. Meminta petunjuk ya. Luar biasa itu kan dalam sana sini soalnya. fitnah sana sini dia berdoa di depan yang maha kuasa begitu kan di atas sajadah sampai berderayan air mata meminta petunjuk. Nah, di satu sisi ada juga yang berderayan air mata juga. Nah, si cintanya diobrak. Itu Hatinya diobrak-abrik. ada yang kesel gitu kan, ada juga yang betul-betul misalkan orang apa ya terpesona, tergugah gitu kan, bagaimana nih perjuangan seorang penyuluh gitu kan di pangan lokal, bagaimana dia menghadapi berbagai fitnah gitu kan. Nah, di satu sisi juga ya ternyata ada berbagai harapan-harapan besar yang tadinya kita tidak tahu. Ternyata dia menyimpan suatu harapan yang sangat besar terhadap seseorang. Artinya di situ romantismenya itu luar biasa itu ya. Artinya apa ya? Itu berbagai emosi itu masuk di situ. Dan itu kan memang sutradara itu yang keren. Saya sama sekali tidak terpikirkan. Tapi begitu lihat skenario dan apa pada saat syutingnya, wow, luar biasa. Wow, luar Luar biasa biasa. ya. Keren. Oke, Penasaran deh kalau nggak harus mungkin Satu kata diterjemahkan banyak sekali. seperti nah kita juga sudah abadikan, jadi ada BTS-nya untuk Sobat Tani. Mari kita lihat sekarang juga. Waduh, pengalamannya menurut saya luar biasa karena yang diangkat ini kan pangan lokal ya. Nah, kemudian juga di dalam syutingnya yang diangkat itu bukan hanya peningkatan produksi, tapi juga di olahan ya, bahkan Sutradara tuh pinter ya, tempat ngolah Satu seorang kata penyuluh dari Pak Deddy, ngolah talas 16 kayu kata itu menjadi dari- beribu beribu-ribu Action. Seru. Seru banget dan ternyata take-nya one take oke ya. Kita sebagai yang biasa depan kamera tuh agak minder gitu jatuhnya ya. Ini kok gimana ya kok jadi one take oke ya. Jadi memperingan tugas sutradara gitu, nggak Ya, take ulang. Saya lihat ini Mbak Bella ya, seorang Instagram tuh dia ngangkat pangan lokal di dalam konten-kontennya, ini kan luar biasa. Kemudian ini Teh Ocha memerankan seorang penyuluh pertanian lapang ya. Luar biasa dia memerankan bagaimana komunikasi dengan para petani. Krunya saya lihat ini mulai dari petugas kamera ya, kemudian untuk apa tuh make up dan sebagainya, wah keren semuanya, sangat profesional. Profesional, semuanya keren deh. Itu saya nggak ada kritik sama sekali buat mereka. Seru kan? Itu dia tadi BTS-nya ya. Tadi ada bocoran katanya kalau Prof Deddy ini one take oke. Betul itu betul. Kita aja bukan kamera. Langsung berat beres. Ya saat itu kan saya ini sama Kang Sutradara ini, Prof pokoknya Prof ngomong aja seperti biasa katanya. Gini-gini kan pangan lokal kan tema kita. Silakan Prof bebas katanya ngomong mengenai itu. Ya kan itu kan berarti saya sudah biasa itu ngomong seperti Iya. itu. Nah, tinggal ya di sana di BPP Cipojang ya udah saya bicara itu. Sebenarnya saya ya bicara biasa saja.
Nah, tiba-tiba cut, cukup katanya. Oke. Cukup kan, nggak usah diulang. Oh ya syukur. Berarti gimana Mas Ilham? Kang Deddy ini ada potensi untuk jadi artis ya? Bisa. Abis ini Prof Deddy sibuknya saya lagi syuting, saya lagi. Kadang-kadang profesi habis pensiun. Tapi Prof, Ya. ada kesulitan nggak selama syuting kemarin? Ya saya kan dari ini ya, maksudnya terlalu instruksi harus gini-gini enggak. Nah, beliau ini hanya instruksi global aja ke saya itu. Nah, Prof katanya nanti ya, seperti biasa Prof kunjungi kantor DPP gitu kan, itu seperti apa. Terus nanti di dalam ya Prof kasih arahan katanya sama petani sama penyuluh katanya, karena sekarang apa tema kita pangan lokal ya, berarti Prof bicara pangan lokal. Oh gitu ya, itu sudah biasa saya lakukan gitu. Artinya saya tidak menemukan hal-hal yang aneh begitu. Nah, karena itu adalah hal yang biasa saya lakukan ya, menurut saya sih fine-fine aja. Jadi ya saya biasa-biasa aja, datar-datar aja gitu kan. Jadi langsung tektokannya Jadi ya memang yang keren tuh saudara itu yang dia itu bisa mengarahkan kita ya, pasti apa adanya katanya. Bicara apa adanya seperti inilah katanya kan. Begitu. Jadi dan dia tidak harus Pak Deddy harus gini-gini, enggak gitu loh. Jadi beliau tuh menyerahkan saya. Jadi sepasang sekali lepas, itu tidak punya apa gitu kan beban, terus tidak punya kekhawatiran, dah biasa-biasa aja, datar aja. Ya, jadi abis ini tertarik untuk terjun ke dunia. Boleh dicoba mungkin ya? Saya penyuluh ya. Dalam episode yang berbeda. Bersama Prof Deddy ini gimana kesannya? Kesannya sih amat sangat positif sekali. Betul kata Pak Deddy dari awal, Bapak sudah berpesan bahwa kalau bisa saya jadi diri saya sendiri gitu, tidak perlu jadi orang lain. Makanya ketika saya memberikan instruksi kepada Pak Deddy, ya kurang lebih seperti itu. Artinya ya yang ingin kita tampilkan di sini adalah sosok dari Profesor Deddy gitu, bukan kaitannya dengan pangan global. Di sini Pak Deddy adalah sebagai tanda kutip dari Berbeda kesannya kemarin selama syuting 3 hari di Pandeglang, mungkin kalau aku lihat nih di sini areanya juga memang with a view ya, jadi kanan kiri depan belakang sawah. Betul. View-nya luar biasa loh. Dan kita kan tidak cuma di daerah ini aja ya, kita masih agak ke sana lagi kan di daerah di BPP juga gitu kan. Itu kan suasananya juga masih Di lapangan juga. Oh, di sana. Yang jelas sih setiap season punya sensasi yang berbeda-beda ya. Kalau di season pertama itu sensasinya kita nggak ada sinyal. Sensasinya seperti itu ya kan. Kalau di season 2 itu ya karena puasa ya kan. Jadi agak sedikit Puasa ya? sedikit Haus, kan. Ya, Pak Sutradara mengerti sekali ya kalau lagi puasa. Nah, kalau di season 3 ini tuh ya karena lokasinya juga seru, dibantu Teh Yoyo juga, disupport Teh Yoyo juga. Terus lebih ke apa ya? Di lokasi tuh kendalanya kayak tiba-tiba mau maghrib kamera jatuh kayak gitu-gitu. Jadi horornya selesai gitu. Lebih begitu. Jadi kendalanya tuh seru-seru ya. Buka kunci nggak bisa dibuka. Jadi memang Masaknya belum salam aja sih. jadi gerengan sensasinya memang beda-beda sih, seru banget. Ada hal yang nggak bisa dilupain selama proses syuting kemarin.
paling ya itu aja sih kejadian-kejadian, maksudnya mungkin lebih greget gitu, berasa greget gitu. Cuman itu aja, tapi so far semuanya lancar-lancar aja, semuanya lancar, take-nya juga lancar, maksudnya kayak jamnya itu tidak melebihi batas yang biasa ditargetkan sama Pak Sutradara. Kalau dari Teh Ocha, suka dukanya mungkin kemarin selama proses syuting gimana nih? Kebetulan kan aku ini perannya jadi penyuluh ya. Ternyata pas aku terjun langsung nih, padahal masih acting juga ya Teh. Ternyata tuh, aduh, sulit juga. Kalau tadi kan diceritainnya yang mungkin enak-enaknya aja, dapet cuan gitu kan. Pas aku udah terjun langsung di dunia Teh Yoyo ini tuh kayak jadi penyuluh tuh nggak segampang itu juga. Banyak lika-likunya. Terus yang paling berkesannya tuh perjalanan menuju tempat Penuh liku. lika-likunya. Pernah sawah belum? Iya. Kalau itu tiap hari. Tiap hari. 3 hari kemarin. Ya, sahabat lah sama penyuluh-penyuluh di sini. Keren ya, seru ya berarti Seru ya. banget, seru banget. Banyak juga cerita-cerita mungkin yang nggak bisa dilupain. Jadi luar biasa. Sobat Tani, nanti juga jangan lupa untuk tonton web series dari Renjana season 3 ya. Nah, Prof, targetnya gimana nih terkait Renjana ini? Kira-kira terkait dengan krisis pangan global. Pertama memang target saya itu adalah petani milenial ya. Nah, dengan web series begini, dengan menampilkan penyuluh milenial ya, kemudian selegram juga milenial ya. Jadi semuanya milenial, bahkan sutradaranya aja milenial. Hanya satu aja yang kolonial. Milenial. Artinya apa? Dengan cara seperti ini, saya tentu saja berharap bahwa message antisipasi pangan global yang saat ini menjadi persen ya Mbak Bella ya, itu yang mengakses web series Renjana itu milenial. Ya. Umur antara 18 sampai 35 tahun. Betul-betul milenial. Ya. Berhasil. Tepat sasaran. Tepat sasaran nih sasarannya gitu ya. Lagi ya. Lagi saya. Amin, karena ada kaptennya ya, jadi saya berharap pasti melejit gitu ya kan. Mungkin kan juga para penyuluh semua kan penasaran, apa ya Kang Didi ya? Iya. Jadi diikutin terus nih dari episode 9 sampai 12. Nah, jadi harus diikutin. Mungkin kalau misalkan yang belum nonton season 1, boleh tonton dari dulu. season 1 sampai dengan season 3 yang Karena durasinya juga nggak yang lama-lama banget gitu per episodenya, jadi tetap bisa diikutin dari awal. Oke, siap. Thank you Kang Dedi. Siap. Ini saya mungkin mau ngobrol lagi sama Pak Taufik. Nah, kalau misalkan peran dari pemerintah sendiri, pastinya untuk mendukung pengembangan pangan lokal di Kabupaten Pandeglang ini seperti apa? Ya, kami hari ini barang begitu hebat menerima informasi kaitan dengan pengembangan pangan lokal ini, ya kami juga ingin melakukan sebuah gerakan. Pak Dedi, mohon izin barangkali. Saya nanti ini saya akan bawa nanti dia suruh bercerita, sebetulnya tidak begitu paham persis hanya dan siling ini. Baru kita beneng saja. Jadi saya juga belum mendalami itu, tetapi ketika memang hari ini akan membawa beliau nanti pada saat pertemuan di mana kita akan bertemu dengan masyarakat mana yang notabene mungkin ada sebuah catatan bahwa potensi itu sebetulnya cukup layak untuk dikembangkan. Karena memang Beneng ini sebenarnya belum menjamur seperti talas-talas biasa. Karena Pandeglang itu kalau talas Papua ya. Nah, sebetulnya ada sente itu. Beda dengan talas Bogor, Pak. Iya. Dan ada di tanah, di dalam tanah. Ya. Kalau dalam tanah,
kalau umpamanya apa istilahnya tunas-tunas barunya itu. Nah ini juga sebenarnya dari dulu yang lebih cenderung dikonsumsi oleh masyarakat itu si pupua itu. Jadi namanya palas pupua, Bapak belum tahu. Iya, Kasih iya. tahu nanti, kasih nanti. Nanti. Kasih. Oh, udah ada ya. Bukan, nanti Bapak Wah. dikasih kasih bibit. Bapak juga belum Siap, sama siap. olahannya. Masyarakat sebetulnya sudah terbiasa dengan talas itu, dengan talas bening ini kebetulan dulunya mungkin ada, tapi oleh masyarakat tidak banyak disentuh. Nah maka generasi ke sini Pak, generasi ke sini kebetulan memang betul-betul penyuluhnya kreatif itu. Mungkin tadinya dicoba agak gatal-gatal ya. Betul. Begitu lama-lama ternyata diolah Kalau diolahnya bisa ya, iya, hilang gatalnya kan. Hilang. Tinggal enaknya. tinggal enaknya. Malah kalau dihitung antara pupua dengan ini lebih enak ini, Pak. Oh, Lebih gitu enak ya. bening, lebih enak. Kuning ya. Ya. Ya, karena Ya. ngolahnya itu kan. Karena ngolahnya kan luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah kami Hmm. barangkali akan, kalau tadi mungkin Boyo hanya dengan bangga hanya titiknya sekitar lingkaran sebuah botol ini, saya Nah. ingin barangkali membuat lingkaran Boyo itu sebesar galonnya. Go internasional. Dan Pak Sekda ya, Bapak juga jangan khawatir. Ini duta penyuluhan ini yang sebelah saya. Ada Teh Ocha, ada Mbak Bella. Bapak bisa juga menggunakan peran beliau ini ya untuk mengangkat pangan lokal Banten ini. Jadi bukan hanya juga di Banten ya, bukan hanya di Pandeglang apalagi, tapi di skup nasional bahkan internasional mereka bisa lakukan. Ini kan duta penyuluhan kita nih, Pak. Siap nanti. Siap Mbak Bella ya, Teh Ocha ya. Nomornya sama dia aja nanti. Kita bertemu. Programnya Pak Wedi barangkali berjalan, nanti saya akan sampaikan kepada Ibu Bupati. Ini adalah semoga ide-ide cemerlang barangkali Pak. Ya, Kami siap, bangga. siap. Saya berucap terima kasih kepada Prof. Kalau sudah datang ke Pandeglang. Ya kami ini juga ingin Pandeglang apa istilahnya menuju kepada masyarakat yang sejahtera Ya. dengan berbagai kegiatan. Ini adalah sangat menginspirasi sekali. Nah ini Bu Yoyo nanti minta nomornya. Ya, ya. Nanti saya sampaikan kayak gitu. Siap. Itu barangkali Ya. sebelumnya kami pemerintah Pandeglang Kabupaten Pandeglang berterima kasih kepada Bapak dari Kementerian Pertanian dan mudah-mudahan Bapak juga jangan bosan. Oh, siap. Kali siap, ini siap. mungkin Bapak baru bersama dengan Beneng, Pak. Ya. Karena kami punya potensi yang sangat hebat. Ketika mungkin nanti Bapak menuju ke kecamatan Tulosari, apapun di sana ada. Dari mulai air bening yang tawar, air benir yang asin memang harus ke sana, harus ke laut. Ya. Tapi ada air bening, tapi juga airnya air panas. Oh, siap. Jadi artinya di sebelah sana di Pulau Sari, Eh, apapun nanti bisa, karena kami akan Kabupaten Pandeglang ini adalah tidak hanya ngurusin sekarang, tidak hanya ngurusin pertanian dan wisata saja, kita punya kawasan industri juga ya. kita punya 5 kawasan industri. Ya, mudah-mudahan doanya ya industri. Ya termasuk pangan lokal ini Pak Sekda. Jadi memang harus diindustrikan. Yang dilakukan oleh Teh Yoyo kan sebutnya industrialisasi dari talas benih. Ya, nah, apalagi ini kalau dibantu oleh investor bening ternyata kan di Pandeglang saja yang namanya ubi-ubian kan luar biasa, apalagi di Banten. Nah itu yang memang harus kita angkat. Ayo sama-sama Pak kita angkat itu ya, sehingga pertanian itu ada di garda terdepan ya pembangunan kita, bahkan pertanian itu juga menjadi suplai utama bukan hanya bikinnya biar diganti udah nanti saya bawa dia dibawa sosialisasi tentang pangan lokal dan ketahanan pangan nasional ini lebih luas, jadi orang lebih ngeh lah tentang pangan lokal gitu.
dari ditonton lebih dari yang sebelum-sebelumnya, viewers sebelumnya, dan bikin semua para milenial tuh melek aja gitu bahwa kenapa nggak mulai dari sekarang untuk hidup sehat gitu, kenapa nggak harus nanti gitu, kalau bisa sekarang ya ya udah langsung aja lakuin gitu. Harus ditunda-tunda gitu, nanti belum harus sehat. betul ada keluar ternyata kolesterolnya gitu. Jadi ya aku harapannya itu sih bisa menginfluence lebih luas. Amin. Terutama karena aku di sini baru muncul di website kali ini, aku harap viewersnya bertambah pesat. Amin. Kemudian dari milenialsnya bisa terinspirasi, terus juga dari penyuluh-penyuluhnya nggak patah semangat, tetap semangat terus juga karena nonton ini, baik yang di Banten ataupun yang di luar Banten. Gitu. Oke, nah terakhir mungkin dari Teh Yoyo, gimana harapannya untuk web series Renjana, dan juga boleh dikasih tips atau motivasi untuk para penyuluh yang ada di seluruh Indonesia. Betul. Dokter. Kalau harapan untuk Renjana, mudah-mudahan sedikit banyak yang nonton. Bukan hanya ribuan tapi jutaan. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Betul. sebenarnya, kan? Betul. Dan banyak orang yang terinspirasi. Betul. Karena banyak sekali saya lihat dan saya ikut sendiri syutingnya, banyak yang bisa diambil dari situ. Dan kalau untuk penyuluh, rekan-rekan penyuluh baik di Kabupaten Pandeglang maupun di seluruh Indonesia, tetap semangat, Mungkin sebagai penyuluh banyak sekali rintangannya, Betul. hambatannya itu. Udah mecat kita, udah ninggalin kita. Dia pikir ya, kita tuh berdua susah kali dapat kerja. Iya, lagian kan sekarang zaman internet. Sosial media banyak, kan kita gampang cari kerja. Dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan global. Bahkan ada beberapa yang kelaparan. Jadi mulai hari ini kalian harus ikutin dia kemana aja, liatin aktivitasnya, terus abis itu kalian update ke saya. Ngerti nggak? Ya, jadi sudah kurang lebih 2 hari ini semenjak kedatangan kalian ke sinilah. Aku ngerasa kayak ada orang yang ngebuntutin aku. Tapi aku nggak tahu siapa dan kenapa. Pokoknya, misi balas dendam lo, gue belakang kaki. Lo tinggal perintah aja tuh, gue orang suruhan lo itu. Ikutin perintah. Yang mengangkat pangan lokal, terutama talas bening dari Pandeglang. Jangan lupa, di situ bukan hanya pangan lokal, tapi di situ juga ada romantisme, ada cemburu, ada kesal, ada juga lucu, banyak loh lucunya itu. Jangan lupa ya, nonton Renjana meledak. Amin. Ya, jadi Sobat Tani sekarang sudah resmi di launching oleh Prof. Dedi, disaksikan juga oleh Pak Taufik selaku sekda dari Kabupaten Pandeglang, ada juga Mas Ilham di sini selaku sutradara dari Renjana season 3, dan juga ada Mbak Bella selaku pemeran utama dari Renjana season 3, ada juga atau Mona, ini juga sebagai penyuluh dan penyuluh aslinya juga sudah hadir. Udah semoga Sobat Tani semuanya yang di rumah juga dapat menikmati ya series dari Renjana season 3 ini sendiri, dan viewersnya harus meledak ya. Amin. Semoga juga pesan-pesan yang kita sampaikan melalui web series ini juga bisa tersampaikan dengan baik ya. Sama seperti kita tadi konsepnya itu adalah pangan lokal, dompet tebal, go internasional.
Sobat Tani, Terima kasih semuanya, terima kasih. Dan juga Kak Acep. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa Sobat Tani setelah ini harus nonton web series kita dan kita bisa ngobrol-ngobrol asik lagi nanti bareng sama penyuluh-penyuluh lainnya yang ada di Indonesia. Mungkin nanti yang pengen dikunjungi sama kita nih ngobrol on the spot boleh ya? Iya. Siap ya. Mbak Bella. Ya, Ocha dan Sa. Oke, selanjutnya saya bisa Belapi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir ya. Bertanya. Roy Adi tuh ya, nyesel, udah mecat kita, udah ninggalin kita. Dia pikir ya, kita tuh berdua susah kali dapat kerja. Iya, lagian kan sekarang zaman internet. Sosial media banyak, kan kita gampang cari kerja. Dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan global. Bahkan ada beberapa di antaranya